Baik pemirsa, selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis untuk bidang peternakan selama tahun 2022 berfokus pada plasma Nuftah yang telah menjadi ikon Ciamis dan Jawa Barat, yaitu sapi Pasundan dan ayam sentul. Lalu bagaimana dengan bidang pertaniannya? Inilah dia tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto Supriyanto, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini akan sedikit memaparkan tentang program ataupun kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis selama tahun 2022. Yang pertama, untuk bidang peternakan, kita pada tahun ini terfokus pada pengembangan plasma Nuftah yang merupakan ikon Ciamis juga sebagai ikon Jawa Barat, yaitu sapi Pasundan dan ayam sentul. Untuk sapi Pasundan, kita sejak tahun 2020 kita telah memiliki mini ranch sapi Pasundan yang berlokasi di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, yang bertujuan untuk edukasi kepada masyarakat, lokasi konservasi, dan saat ini juga digunakan sebagai destinasi untuk agrowisata di wilayah tersebut. Kemudian juga untuk sapi Pasundan pada tahun 2021 itu kita telah mulai berupaya untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan sapi Pasundan yang rencananya berlokasi di Desa Sidaharja, Kecamatan Lakbok. Kita akan melaksanakan pembangunan fisik untuk pembangunan pusat penelitian dan pengembangan sapi Pasundan. Nanti dari pusat penelitian dan pengembangan tersebut, kita diharapkan akan memperoleh sapi-sapi Pasundan yang memiliki genetik yang baik, kemudian dikembangkan di masyarakat, dikembangkan lebih lanjut, dan dapat dipersilangkan dengan jenis sapi lainnya. Kemudian untuk pengembangan peternakan ayam ras petelur, saat ini kita telah membangun kawasan peternakan ayam ras petelur terpadu di Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, seluas 1 hektar, terdiri dari perkandangan, kebun jagung, kemudian pabrik pakan mini, kemudian gedung gudangnya, gedung pakannya, dan gedung gudangnya itu dari APBD Kabupaten Ciamis, sedangkan ayamnya itu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk bidang perikanan, kita saat ini sedang mengupayakan atau bertumpu kegiatannya pada pengembangan ikan nila dan ikan gurame serta ikan lele. Untuk ikan nila, saat ini kita telah memiliki kampung nila yang berlokasi di Desa Kawali, Kecamatan Kawali. Melalui kampung nila itu, kita berkolaborasi dengan para pembudidaya ikan untuk mengendalikan bagaimana supaya pasokan ikan nila di Kabupaten Ciamis dan sekitarnya itu bisa stabil. Kemudian untuk gurame, kita akan coba membangkitkan lagi gurame soang. Kita akan coba lagi, bagaimanapun gurame soang telah menjadi ikon Ciamis dan jangan sampai hilang. Oleh sebab itu, insya Allah ke depan kita akan memiliki kampung gurame di Kecamatan Cisaga. Kemudian untuk ikan lele, insya Allah kita juga akan memiliki balai benih ikan lele di Pamarican. Kemudian juga peran BBI Sukamaju sebagai produsen ikan, untuk benihnya kita sebarkan kepada masyarakat. Ini dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, juga meningkatkan
nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat. Sampai tahun 2020 ini, khususnya sampai dengan pertengahan bulan Desember, kita telah menyebarkan ikan nila kepada masyarakat hampir 4,6 juta ekor. Itu tersebar di 200 sekian pokdakan, dan alhamdulillah telah dirasakan manfaatnya. Adapun untuk pelaksanaan, penanganan dan pengendalian kesehatan hewan di Kabupaten Ciamis untuk tahun 2022 kita terfokus pada upaya penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Jadi dari pusat kami memperoleh alokasi vaksin sebanyak 10.973 dosis dan semuanya sudah digunakan. Kebanyakan memang untuk penanganan PMK di ternak, kambing dan domba itu sekitar 7.400 dosis, dan selebihnya itu kita untuk penanganan atau pengendalian PMK pada ternak, sapi dan kerbau. Kemudian juga ada kegiatan lain yaitu untuk penanganan rabies, karena meskipun Ciamis itu sebetulnya zero rabies, tetapi kita tetap harus hati-hati karena Jawa Barat itu belum disebut zero rabies. Jadi kami pada tahun 2022 memperoleh alokasi vaksin itu sebanyak 8.837 dosis. Memang belum semuanya digunakan karena kami juga hanya 43 kasus dan itu tidak menimbulkan penyakit zoonosis. Kemudian untuk ayam ras pedaging, kita pada tahun 2022 itu lebih ke arah bagaimana pengendalian harga di pasar, karena ternak ayam ras pedaging yang kita jual sebetulnya hampir seluruhnya itu dalam bentuk hidup, sehingga ketika pasar itu jenuh, harga turun, rata-rata para peternak itu kebingungan kemana harus menjual, sehingga kita berpikir dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional melakukan penyediaan mesin cold storage dan mesin blast freezer dengan tujuan bila mana harga ayam itu sedang mengalami penurunan, itu bisa disembelih kemudian disimpan di cold storage dan di blast freezer. Meskipun itu sebenarnya kita masih kekurangan, kita butuh 100 ton per satuan waktu, yang tersedia saat ini baru 36 ton. Sehingga ayam-ayam yang dialokasikan atau akan ditempatkan di blast freezer atau di mesin cold storage tidak seluruhnya tertampung di Ciamis, tetapi ada beberapa pengusaha yang menempatkannya di luar Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk kegiatan yang berhubungan dengan ikan, khususnya konsumsi ikan, secara masif kita melaksanakan yang disebut kegiatan gemar ikan atau gemar makan ikan, dan saat ini sudah terrealisasi di 32 lokasi. Kita tujukan untuk mengatasi atau menurunkan angka stunting di Kabupaten Ciamis. Makanya kita melaksanakan gemar ikan secara masif, kemudian juga bekerja sama dengan Forikan, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan. Itu besar artinya bagi kami untuk lebih mempercepat tujuan penanganan stunting dan kecerdasan, peningkatan kecerdasan. Itu mungkin pemaparan dari kami tentang sekelumit pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Ciamis. Tidak ada lain untuk mendukung visi misi Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati kita, memiliki misi mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.